Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuki pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Intan Aditya yang akan mempresentasikan hasil observasi manajemen wakaf di Musola Al-Hamid untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen wakaf produktif yang diampu oleh Bapak dosen Beni Nur Miftahul Ulum. Berikut adalah narasumber yang telah saya wawancarai pada waktu itu dengan Bapak Muhammad Khotib Hudan selaku salah satu anak wakif. Selanjutnya adalah gambaran umum mengenai wakaf Musola Al-Hamid. Musola Al-Hamid merupakan salah satu musola yang bertempat di Rungkut Lor, Surabaya. Tepatnya di Rungkut Lor, RT 2 RW 14 Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kali Rungkut, Surabaya. Awalnya, Musola Al-Hamid ini milik dari Yai Abdul Hamid yang telah dibangun pada tahun 1938. Kemudian, Yai Hamid wafat pada tahun 1978. Musola tersebut diserahkan atau diamanahkan kepada anaknya yang bernama Kaji Umar. Setelah itu, musola tersebut diwakafkan oleh Kaji Umar pada tanggal 25 Oktober 2002 yang memiliki luas tanah 192 meter. Dengan saksi anak, yang pertama Abdul Mujib, yang kedua Mukarrom, dan yang ketiga Khotik Hudan. Selain itu ada saksi warga, yang pertama Bapak Muhammad Khosim, dan yang kedua Bapak Abdul Manap. Di sini ada surat pengantar legalitas mungkin ya, karena memang masih zaman dulu, jadi di sini masih berupa surat pengantar legalitasnya. Nah, untuk nazirnya sendiri itu dikelola atau diserahkan sama pengurus RT sendiri. Di surat ini sudah jelas disebutkan siapa pemilik awalnya, tahun berapa didirikan, siapa pihak ahli warisnya, di tahun berapa dan di tanggal berapa resmi diwakafkan, terus luas tanahnya berapa, dan di situ ada saksi-saksinya baik dari anak wakifnya maupun saksi warga yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya ya. Dan sudah ditandatangani oleh saksi-saksi, ahli waris, RT, juga ada materai dan stempel. Nah, selanjutnya adalah permasalahan. Yang pertama, kurangnya kualitas SDM pengurus. Nah, pola yang digunakan dalam mengelola harta wakaf di Musola Al-Hamid ini adalah pola yang masih dibilang tradisional konsumtif, karena sistem yang berjalan selama ini masih bergantung mutlak atas kebijakan dari pemangku itu sendiri. Mengenai struktur pengurus Musola Al-Hamid terdiri dari yang pertama itu pelindungnya itu dari RT sendiri, kemudian pemangku Ustadz Ahmadi, ketua Atmuji, wakil ketua Nanang, sekretaris Nur Komari, bendahara Kaji Eko, dan memiliki 7 anggota. Nah, menurut saya kualitas SDM pengurus yang kurang, pola yang digunakan dalam mengelola wakaf di sini masih terbilang konsumtif. Misalnya hanya dibuat sholat wajib 5 waktu berjamaah saja, kemudian tahlil, istighosa, maulid nabi, Isra Mi'raj, kemudian juga malam 17 Agustusan ya, jadi cuma gitu-gitu aja yang pada umumnya. Kemudian yang kedua, kekosongan manfaat tanah wakaf. Ya, walaupun tanahnya bisa dibilang tidak begitu luas-luas banget, namun ada beberapa yang bisalah untuk dimanfaatkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi musolanya, baik di luarnya maupun di dalamnya. Di situ bisa dilihat ya teman-teman, bisa diketahui bahwasannya wilayah daerah Rungkut itu kayak dempet-dempet gitu loh. Apa istilahnya? Berdekatan gitu loh dengan rumah-rumah sekitarnya. Apa ya? Padat penduduk. Bahkan di situ bisa dilihat untuk halaman parkirnya aja itu tidak ada gitu kan. Untuk selanjutnya adalah ide atau usulan. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM. Seperti yang sudah tak jelaskan tadi ya, bahwasannya kualitas SDM dari pengurus sendiri itu kurang. Penyebabnya ya para pengurusnya kurang memahami manajemen wakaf. Yang diketahui hanya ya setelah diwakafkan ya udah, hanya dikelola atau dimanfaatkan secara konsumtif saja. Cuma buat sholat 5 waktu, tahlil, istighosa, maulid nabi dan lain-lain gitu kan. Ya jadi cuma gitu-gitu aja yang pada umumnya. Jadi, ya usulan saya peningkatan kualitas SDM di sini bisa dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang manajemen wakaf. Bagaimana pentingnya wakaf, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangannya. Nah, bisa juga misalnya dengan dibentuknya remus. Remus ini remaja musola. Ya mungkin diharapkan dengan adanya remaja musola ini lebih membuat wakaf tersebut bisa produktif. Misalnya bisa dengan diadakannya kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya kayak
adanya TPA, ngaji kitab rutin, dan lain-lain. Terus bisa juga dengan kegiatan pendidikan, misalnya kayak pelatihan-pelatihan Qori, pelatihan Banjari, dan sebagainya. Karena memang remaja ini kan pasti memiliki semangat yang tinggi dibandingkan dengan pengurus-pengurus yang bisa dikatakan sudah tidak remaja lagi dan memiliki kesibukan yang di luar sana gitu. Jadi tujuan Remus di sini menurut saya adalah bisa memakmurkan musola dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat gitu loh, dan memberikan wadah untuk remaja di sekitar musola itu dalam rangka menyalurkan daya kreativitas para remaja itu. Kemudian yang kedua, pemanfaatan lahan kosong. Nah, pemanfaatan lahan kosong di musola untuk kegiatan keagamaan, misalnya digunakan untuk TPA bagi anak-anak atau rutinan mengaji kitab untuk pemuda atau bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, atau bisa juga dengan kegiatan pendidikan yang sudah tak jelaskan tadi ya, pelatihan Qori, pelatihan Banjari atau sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang masih terfikirkan dari saya, karena memang kalau dibuatkan misalnya koperasi atau dibuatkan asrama atau tanahnya disewakan dan sebagainya itu tidak mungkin, karena dilihat dari tanah halamannya itu kecil, bahkan tidak ada tempat parkir gitu. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.